Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mukaddimah sudah yang lalu. Ini ditambah mukaddimah singkat. Ini kitab 76 dosa-dosa besar yang dikarang kitab ini oleh Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi itu ulama besar. Puluhan kitab dengan puluhan jilid. Masya Allah, ulama besar. Beliau menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Jadi begini, kenapa kita akan kaji selama Ramadan subuh ini? Subuh saja setelah dari Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Dan sehat semuanya. Dan Allah terimakan amalan-amalan saleh kita dalam bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan kaji setiap subuh. 76. Paling-paling kita 30 sampai nanti. Paling-paling atau di bawah 30. Selebihnya nanti kita lihat waktu kembali. Dosa besar begini. Kenapa ini dikejar? Dosa besar itu tidak ada maaf, kecuali taubatan nasuha, tinggi taubatnya. Gak bisa dengan istighfar kecil-kecilan. Makanya karena ini besar masalah, dikaji. Kenapa? Khawatir kita setiap hari melakukan dosa besar, kita tidak tahu itu dosa besar. Kita anggap kecil-kecil sajalah, padahal dosa gede banget itu. Nah, itu yang khawatir. Makanya hari ini kita mulai setiap pagi satu. Contoh, pagi ini kita kaji halaman 5. Yang ada buku, lihat halaman 5. Ini kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Halaman 5 itu dosa besar yang pertama kita kaji pagi ini, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat firman Allah dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan dosa-dosa yang dilakukan dalam bentuk syirik kepada Allah. Sedangkan dosa selain syirik dimaafkan oleh Allah siapa yang Allah kehendaki. Allah tidak memaafkan dosa syirik. Syirik apa? Syirik itu adalah memposisikan sesuatu yang lain sejajar dengan Allah. Atau Allah tidak bisa bergerak tanpa sesuatu itu. Itu syirik. Contoh syirik. Kita percaya kepada Allah dan percaya sekalian kepada dukun. Itu syirik. Karena seakan-akan dukun itu sama derajatnya dengan Allah. Paling tidak kita taruh Allah yang pertama, dukun yang kedua. Artinya dukun bisa memposisikan dirinya sejajar dengan Allah dalam mengatur alam ini. Ini syirik besar ini. Jawab serentak jelas. Semangat pagi jelas. Kalau itu dah jelas, menggunakan dukun, menggunakan jampi-jampi yang kita posisikan dukun dan jampi-jampi itu di Allah, dia bisa naik setingkat dengan Allah untuk menentukan sesuatu yang kita manusia tidak mampu menentukan. Itu syirik. Makanya namanya maaf, jangan tersinggung. Kemana-mana dibuat tetap sama. Kemana-mana dibawa tetap sama. Baca kitab beratusan kitab tetap sama.
Lihat hadis dan uraiannya tetap sama. Kalau kita mau mengadakan hari-hari penting, umpamanya perkawinan anak kita, kita takut hujan, panggil teman dukun, minta usir hujan itu. Padahal jelas yang mengatur awan, langit, bumi, hujan, kemarau itu Allah. Jelas itu Allah. Kita hadirkan sosok untuk mengatur yang diaturkan oleh Allah. Jawabannya itu syirik 100% tidak kurang. Jawab serentak jelas. Makanya kenapa orang melakukan? Karena nggak tahu. Sudah, itu arti syirik. Ya. Tapi kalau datang Haji Mukhlisin, Pak RT, ini hujan sebentar lagi, biar saya tangani hujannya. Kata Pak Mukhlisin, bagaimana Pak? Pakai tenda. Itu bukan syirik. Kata Pak Mukhlisin, pakai tenda, tertangani masalah. Itu bukan. Pakai garam ya? Pakai garam. Kalau garam itu secara apa? Ilmu sains itu, garam itu akan mengangkat suatu suhu yang itu adalah itu seperti air laut dan sebagainya. Itu kalau dikatakan ilmu pengetahuan benar ya sudah, nggak ada masalah. Kalau meramal gimana nih? Meramal misalnya bintang mau Gemini. Sama aja. Lihat di tangan. Ini Pak Ustadz Pak Warno bengkok urat tangan ke kanan. Ini istrinya 5. Jangan diaminin. Istri Ustadz Pak Warno ini tangannya ke bawah, ada 5 garis. Ini istrinya 5. Itu nggak bisa itu. Berarti juga setara sedikit. Ya, jawab serentak jelas. Yang semangat sedikit jelas. Sudah, yang kedua. Orang yang syirik itu posisinya di mana? Itu harus tahu, lihat surat Al-Maidah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may yusyrik billah, orang-orang yang mempersekutukan Allah, syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, demi Allah dia haram masuk surga. No way, haram masuk surga kepada orang yang syirik. Tertutup rapat pintu surga. Kira-kira kemana? Wa ma'wahun nar. Posisi Anda ono. Apa itu ono? Neraka jahanam. Siapa yang ngomong? Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah, orang yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, orang itu ditutup rapat pintu surga di depannya. Terus kemana? Wa ma'wahun nar, mampir ono neraka jahanam. Berat bapak-bapak dan ibu. Ayo kita selamatkan iman kita. Jawab serentak jelas. Lihat dalam surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang paling tinggi dalam hidup manusia. Kezaliman yang paling agung dalam hidup manusia. Tidak ada zalim melebihi itu, yaitu syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah, zalim di atas segala-galanya. Terzalimi manusia dalam hidup di dunia. Tidak ada yang lebih zalim daripada membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab serentak jelas. Kesimpulan, kalau ada dalam hidup kita, ini kesimpulan, sebuah kepercayaan dengan sesuatu dan kita posisikan ke sesuatu itu di posisi sejajar dengan kekuatan Allah, mampu melakukan sesuatu yang hanya Allah bisa melakukannya. Kalau itu yang terjadi, itu syirik, dan orang syirik jangan mimpi masuk surga, seperti jangan mimpi gajah dimasuk dalam lubang jarum.
Coba ambil gajah masuk dalam lubang jarum. Gak akan bisa. Demi Allah gak bisa. Begitu pula tidak masuknya orang itu dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena posisinya tetap dia dalam neraka jahanam. Jawab serentak semuanya. Jelas? Baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.